Terima kasih, puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, saya bersyukur hari ini boleh berkesempatan berjumpa dengan jemaat Gereja Tuhan, yaitu Gereja Gunung Sahari. Ya, Gunung Sahari 7A nomor 22. Ya, saya bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Paulus Bucianto sebagai Gembala Sidang dan seluruh majelis ya yang memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kata pepatah, kalau tidak kenal tidak sayang, Pak, ya. Ya, saudara, saya nama Filipus Tristanto, ya, Filipus Tristanto Herwanto. Saya mengembalakan di satu gereja yang tadinya kecil, lebih kecil dari ini, saudara. Cuma luas 50 meter ya di daerah Bilangan, yang mungkin ya saudara kenal, Jatinegara, Kebonpala. Saya mengembalakan di GBI Kebonpala atau GBI Filemon Kebonpala. Ya. Nah, saya mengembalakan di situ sebagai gembala sidang dari sejak tahun 1993 gereja itu berdiri. Bersama dengan rekan sepengembalaan yang mungkin sudah lebih dulu saudara kenal, ya, sering pelayanan di tempat ini, Bapak Cecep Suparman. Ya, beberapa kali mungkin pelayanan di sini beliau. Nah, saya mengembalakan di gereja tersebut, ya, dibantu termasuk oleh Bapak Cecep Suparman. Saya bersyukur saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena anugerah Tuhan, ya, kita ada di tempat ini, dan saya sudah menjadi kakek, saudara, ya. Umur saya 59 tahun, kemarin ulang tahun di tanggal 30 Juni 1964 saya lahir, dan 30 Juni kemarin saya berumur 59 tahun. Istri saya 1, anak 2, cucu 2. Ya, itu saja. Ya, saudara, ya. Dan biarlah ini kita boleh berkenalan supaya saudara kalau ketemu, saudara bisa menyapa saya. Hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, si buta yang tak kehilangan akal. Nah, ya, si buta yang tak kehilangan akal. Artinya buta itu satu masalah. Buta itu, ya saudara, dia kelemahan secara fisik, tapi betapa si buta ini menjadi hebat, saudara. Ya, saya percaya dia tidak kehilangan akal. Ya, dan apa yang dia lakukan yang membuat dia berjumpa dengan satu pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Yesus. Ya, nah kita akan buka, saudara, dalam Markus pasal yang ke-10. Saudara bisa buka kalau bawa Alkitab supaya lebih jelas di situ. Boleh, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kalau tidak, saudara, ini klik ya, bisa ya. Ada itunya, ayatnya, saudara, minta tolong diklik ya. Bisa. Ini bisa, Pak. Coba. Ya. Markus 10 yang 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong. Sudah. Ya. Belum? Ya, sorry. Ah ya, terima kasih. Ya, kita ulangi, saudara, ya. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, ya, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi dia berjumpa dengan Yesus, lalu Yesus tanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Padahal pekerjaan sehari-harinya dia adalah apa? Mengemis. Ya. Dia buta, dia pengemis di pinggir jalan, dia biasanya mengemis dan seharusnya ketika ditanya orang-orang pasti dia selalu pengennya apa? Dia mintanya uang, ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, nah dia berkata kepadanya, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku melihat. Itu kebutuhan dan kerinduan, harapan yang utama dari seorang yang pertama, yaitu Bartimius yang buta hari itu. Ya. Lalu kata Yesus kepadanya, dengarkan baik-baik saudara. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ya, jadi dia tidak saja disembuhkan, Alkitab mengatakan pada saat itu juga melihatlah dia dan dia mengikut Yesus. Si buta yang tidak kehilangan akal. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Bartimius adalah dikatakan anak dari seorang yang namanya Timius. Bapaknya Timius, dia sangat berharap bahwa Bartimius nama itu diberikan supaya anak ini adalah menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak yang baik. Yang kelak kalau sudah dewasa masa depannya dia menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu harapan pemberian nama dari seorang yang namanya yaitu Timius ayahnya. Nah saudara kasih di dalam Tuhan, tapi apa boleh dikata saudara? Ternyata Bartimius lahir menjadi seorang yang buta sejak lahir. Ya, dan itu menjadi sesuatu di dalam hidupnya. Tidak saja buat orang tuanya, tetapi buat Bartimius sendiri saudara. Ya, orang tuanya berarti kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Dia mengharapkan Bartimius menjadi orang hebat diberkati oleh Tuhan. Tapi faktanya Bartimius menjadi orang yang buta saudara. Dan itu masalah. Ya, untuk Bartimius sendiri dia lahir ternyata buta. Dan buta jelas itu menjadi suatu masalah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, hidup memang itulah manusia. Ya. Ternyata tidak sama saudara. Apa yang diharapkan dengan kenyataan. Sering orang terjadi seperti itu. Dan orang kalau kenyataannya tidak sama dengan seperti yang diharapkan, sering menjadi kecewa. Harapannya mah, Bartimius diberkati Tuhan, menjadi anak yang hebat. Pemberian nama tentu orang tua sering kasih nama itu hebat-hebat. Karena dengan satu harapan yang ada di pundaknya dengan nama tersebut. Ya, ada yang namanya dikasih tahu selamat begitu kan. Biarin sudah mati juga tetap selamat saudara. Begitu. Ya, namanya untung, biarin jualan rugi namanya tetap aja untung. Karena harapannya untung. Ada yang namanya saya dulu punya paman cuan. Nah, ada harapannya kan cuan terus saudara. Kalau jualan tambahin hok cuan gitu. Ya, jadi pengennya cuan terus, walaupun ternyata tidak cuan. Nah Bartimius juga sama harapan orang tuanya.
ingin diberikan nama itu supaya anak itu menjadi anak yang diberkati Tuhan. Nah saudara dalam Tuhan, memang di dunia ini kita sering melakukan apa yang kita inginkan, harapkan di dalam hidup kita. Ya, tetapi kenyataannya banyak hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Ya, banyak hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Ya, harapan setiap orang kadang-kadang tidak sama dengan kenyataannya. Nah, kenyataan yang tidak sama dengan harapan itu yang membuat masalah dalam hidup kita. Kita rindu, kita ingin anak kita berkembang menjadi baik, anak yang diberkati Tuhan, anak yang hormat orang tua. Tapi sering kenyataannya anak itu bertumbuh menjadi justru bertolak belakang, menyimpang. Nah ketika itu terjadi menjadi masalah dalam keluarga. Anak-anak berharap orang tuanya adalah orang tua yang baik. Yang mungkin ya di pemandangan dia menjadi bapak bagi keluarganya. Tapi sering juga anak-anak jumpa dengan keluarga dengan orang tua yang tabiatnya kadang-kadang kasar dan sebagainya. Dan itu juga menciptakan suatu masalah bagi anak-anak. Usaha juga kadang-kadang kita inginkan kita untung terus. Kita tidak ada masalah. Tapi kenyataannya seringkali usaha sekarang juga tidak gampang. Apalagi dalam kondisi seperti kemarin ada COVID dan sebagainya. Ya banyak orang-orang yang bangkrut. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masalah itu memang ada dalam seputar kehidupan manusia. Tidak terkecuali orang percaya. Masalah kehidupan, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah anak, ya, masalah pekerjaan, belum masalah meninggal pun juga masalah saudara di Jakarta ini. Ya, orang sudah meninggal, sudah dikubur, bisa digusur saudara. Kan masalah juga tuh. Ya. Pelayanan pun bahkan ada masalah saudara. Rasul Paulus ketika dia pelayanan perjalanan ke Roma, Alkitab mencatat ya, dalam Roma pasal yang dalam Kisah Rasul 27 ayat 22 di sana jelas dikatakan bahwa Rasul Paulus juga punya masalah di dalam pelayanannya. Kapalnya karam, kapalnya hampir karam saudara. Ya, semua penumpang yang ada di situ hampir mati dalam perjalanan ke Roma. Dalam perjalanan pelayanan. Padahal pelayanan dong. Pelayanan juga punya masalah. Artinya bahwa ternyata semua orang bisa punya masalah. Termasuk orang percaya tidak steril dengan masalah. Dengarkan baik. Orang percaya tidak steril dengan masalah. Ya, jangan saudara bilang, kok saya orang percaya, saya pelayanan baik, saya menjadi hamba Tuhan, saya pelayanan menjadi WL singer, saya guru sekolah minggu. Kok Tuhan izinkan ada masalah? Masalah saya juga kayaknya lebih gede daripada yang lain. Apakah saya berdosa Tuhan di hadapan Tuhan? Oh bukan soal dosa masalah itu. Masalah masalah yang terjadi, yang ada dari dunia ini. Yang bisa juga terjadi sebagai ujian yang diberikan kepada orang-orang percaya dari iblis. Bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Itu harus saudara kita paham semua. Ya, termasuk orang percaya tidak steril dari masalah. Tokoh-tokoh Alkitab menggarisbawahi bahkan mereka orang yang percaya hamba-hamba Tuhan yang setia, ada banyak kejadian justru mereka punya masalah yang banyak. Siapa yang tidak kenal Ayub? Orang yang takut akan Tuhan, yang jujur. Ya. Bahkan yang tulus hati, saudara. Ayub sedemikian yang saleh di hadapan Tuhan. Orang ini orang saleh. Kata saleh itu berarti dia benar. Orang suka beribadah. Setia beribadah berarti dia. Seperti saudara sekarang. Setia kepada Tuhan beribadah. Bagus. Ya, jangan tinggalkan ibadah. Kalau hari Minggu kita harus prioritaskan ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Ayub orang seperti itu. Ya, tapi Ayub masalahnya kecil enggak? Gede saudara, Alkitab mencatat.
Semua harta bendanya ludes dalam seketika. Tanpa tersisa. Bahkan anak-anaknya mati seketika. Istrinya mengolok-olok dia. Lu berdosa kali terhadap Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Betul-betul. Coba kalau kita posisinya seperti Ayub. Kita akan bertanya-tanya. Kenapa? Kok terjadi kepada orang percaya? Tapi itu fakta. Kenyataan. Yang membedakan bukan saya steril. Atau saudara steril dari satu masalah. Tapi yang membedakan orang percaya dan tidak percaya adalah saya punya dan saudara punya yang namanya Yesus. Yesus yang membuat saya dan saudara bisa mengatasi setiap persoalan dan masalah. Kita tidak steril dari masalah. Bartimeus tidak steril walaupun cita-citanya dia adalah orang yang tidak bermasalah, orang yang diberkati. Ya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, sakit penyakit, anak-anak, masa depan, pekerjaan, bahkan pelayanan Rasul Paulus terjadi ada di dalam kehidupannya. Dan ini yang saya dan saudara harus belajar mengerti apa yang seperti yaitu Bartimeus kita lakukan. Kata si buta itu bukan berarti bahwa kita semua adalah orang-orang Kristen, orang buta. Bukan. Kata buta itu mengindikasikan bahwa ada kelemahan dalam diri seseorang. Ada kelemahan, ada kepapaan. Itu buta. Alkitab sering menggunakan kata buta, ya baik secara fisik maupun buta secara rohani. Alkitab sering menggunakan kata miskin di hadapan Allah. Kata miskin sebetulnya bukan berarti saudara-saudara orang yang miskin, yang tidak punya uang, yang tidak punya apa-apa. Nah, yang datang kepada Tuhan Yesus dibedakan dengan orang-orang kaya yang punya uang. Kata miskin di sini itu berarti bahwa orang tersebut merasa tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Tidak ada kekuatan apa-apa. Tidak berdaya apa-apa. Dia tidak punya sesuatu yang dia dibanggakan di hadapan Tuhan. Karena orang itu terikat, karena orang itu berdosa. Makanya orang itu dikatakan yang miskin di hadapan Allah, dia datang kepada Allah, dia berseru kepada Allah, dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dapat kelepasan, dia akan berbahagia. Alkitab sering menggarisbawahi itu. Kata buta berarti adalah kita manusia memang manusia yang lemah. Ya, kita tidak bisa menghindar dari keadaan-keadaan yang dunia ini yang kadang-kadang menekan di dalam setiap hidup manusia. Tetapi saya ada berita baik buat kita semuanya dan saudara juga, yaitu dalam firman Tuhan bahwa seperti halnya Bartimeus, dia tidak menjerat, dia tidak kehilangan apa yang dilakukan. Nah, ini yang pertama yang saudara harus kita bisa mengerti. Ya, ini ayatnya tadi saudara. Ya, jangan mau terjebak dalam keterbatasan. Ini orang Kristen harusnya seperti ini. Bukan kita doanya Tuhan hindarkan, hapuskan masalah. Tuhan angkat masalah dalam hidup saya. Ya, betul mujizat itu ada. Ketika Tuhan mau waktunya hari ini saudara. Yang buta langsung melihat. Bisa. Berarti buta langsung melihat. Betul? Kalau Tuhan mau membalikan suatu keadaan orang yang bangkrut seketika jadi sukses. Bisa enggak? Bisa. Tapi apakah kejadiannya selalu begitu? Tidak. Orang yang berhutang dia harus bayar hutang. Itu konsekuensi, wajiban. Pertama begitu COVID selesai, saya kebetulan juga usaha saudara. Tapi saya kemana-mana sukanya naik bajai saudara. Ke gereja juga saya naik bajai, istri saya suka naik bajai, santai saudara ya. Nggak macet ya, panas-panasan dikit. Mobil Tuhan berkati ada, saya usaha. Tapi saya naik bajai, tadi saya kesini naik bajai saudara, supaya nyarinya gampang Pak. Ternyata nyarinya gampang ketemu saudara. Bajainya saya suruh tungguin begitu kan.
Kayak mobil Mercy aja, padahal nungguin, padahal bajai saudara. Tapi suruh nungguin saudara. Ya, nggak apa-apa. Ya, tidak dilihat dari tumpangannya saudara sebelumnya. Orang dunia mungkin bisa melihat seperti itu. Ya, tapi karakter hal-hal yang dipuji seharusnya tidak dilihat dari yang kita bawa saudara. Ya, karena yang ada di dunia ini suatu saat pasti semua akan karenanya. Ya, Tuhan mengajar membentuk bahwa saya adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Karena saya adalah saudara adalah orang-orang yang terbatas. Yang kadang bisa terjadi kita punya masalah yang besar yang menekan dalam hidup kita. Tetapi seperti halnya Bartimius, bahwa dia adalah orang yang tidak mau terjebak dalam keterbatasan. Dia tahu dia buta. Dia nggak lihat Yesus. Tapi dia bisa dengar Yesus. Makanya dia tidak bilang, Yesus beri saya duit. Kalau orang lain dia minta uang. Karena dia pengemis. Yang duduknya di pinggir jalan. Dan dia dengar Yesus. Ada Yesus di kota itu. Di Yeriko. Markus menyebut Yeriko. Yesus hari itu pulang dari kota Yeriko mau keluar. Matius menyebut Yesus mau datang dari suatu kota ke kota Yeriko. Yang jelas kejadian itu ada di kota Yeriko. Dan ketika ada di situ Bartimius dengar Yesus. Dia punya telinga, tidak tuli. Dia buta, tapi dia mendengar nama Yesus. Dan dia tahu apa yang dia bisa lakukan. Dia tidak bisa berlari, saudara. Buta lari, nabrak sana, nabrak sini. Betul? Dia tahu itu. Dia tidak langsung jalan. Tapi dia panggil satu nama. Yesus! Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Dia teriak-teriak. Dia pohonkan belas kasihan Tuhan. Dan didengar oleh Yesus. Dihalang-halangi oleh orang semuanya. Karena mungkin buta dipandang rendah. Dunia kan seperti itu memandang. Orang itu sering memandang rendah. Dari tidak status ekonominya saudara. Jangan saudara menjadi orang-orang seperti dunia ini. Ya, orang dunia memang seperti itu. Saudara bawa mobil Alphard sama bawa motor. Atau bawa misalkan cuma Suzuki Jimny yang kecil misalkan saudara yang odong-odong mobil mau parkir. Coba yang dari bawa saudara bawa itu di mobil yang jelek 50.000 di atasnya saudara. Ya kan? Satu orang bawa Alphard dia parkir. Yang diduluin yang Alphard apa yang mobil odong-odong? Hah? Alphard. Walaupun saudara acung-acungkan 50.000. Padahal yang Alphard begitu parkir dia keluar ngasih cuma goceng. Tapi saudara sebenarnya mau ngasih 10.000. Tapi yang diduluin tetap si itu orang-orang itu menghalangi Bartimius. Tapi Bartimius yang mendengar dia tidak kehilangan akal. Dia teriak, dia panggil nama Yesus. Dan Yesus mendengar. Amin. Yesus itu suka mendengar saudara. Karena dia punya belas kasihan. Ada orang-orang yang lemah, yang teriak, yang miskin di hadapan dia. Mungkin dia tidak bisa apa-apa. Tapi saya dan saudara punya satu pribadi namanya Yesus. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan jauhi ibadah. Saudara memanggil nama Yesus berarti saudara sedang datang kepada Allah. Dan panggil dalam doa kita kepada Tuhan. Dia teriak panggil nama Yesus. Dia tidak putus asa dengan yaitu kebutaannya saudara. Bartimius tidak putus asa. Banyak orang sekarang mudah putus asa. Tidak hanya orang tua. Anak-anak muda yang gara-gara putus cinta doang. Hanya gara-gara utang kadang-kadang dia pikir dia kayak Superman. I can fly. Dia terbang dari lantai 24. Ting apartemen. Terbang tanpa sayap.
Dipikir Superman, saudara. Kalau Batman dia mesti ada talinya, dilempar Batman tali kawatnya. Cantolin ke tempat yang lain. Spiderman juga bisa pakai jaring. Nah dia pakai apa saudara? I can fly. Berhutang banyak, dia bingung, dia stres. Dia bunuh diri. Diputus cinta. Dia menyendiri, depresi, lama-lama minum baygon. Kalau enggak dia bunuh diri. Itu yang ada di dunia. Mentalnya begitu gampang menyerah. Nah yang membedakan saya dan saudara punya Tuhan. Kita tidak boleh gampang menyerah saudara. Itu yang membedakan, bukan kita tidak punya masalah. Tapi saudara punya kekuatan karena saudara punya Allah. Kalau saudara punya kekuatan, saudara punya semangat. Karena saudara punya yang namanya pengharapan. Masalah memang belum hilang. Penyakit belum hilang. Tapi saya dan saudara punya pengharapan karena ada Allah. Dan itu yang seharusnya membuat perbedaan dalam hidup orang percaya. Yang bisa mendorong kita. Untuk tidak saja tetap kuat, survive. Kata Yesus, kuatkan hatimu. Apa yang kamu minta? Minta kepada Tuhan. Amin. Kuatkan hati. Kuatkan itu saudara berarti sedang mendorong diri kita. Untuk tetap semangat. Melakukan bagian-bagian yang saya dan saudara bisa kerjakan. Bukan berarti saudara dan saya tidak percaya mujizat. Tapi Tuhan tidak mau juga selalu mengadakan sesuatu. Semua orang datang dengan mujizat. Mudah. Masa depan mau jadi apa? Mau kaya, tinggal duduk ongkang-ongkang. Yang penting kaki-kaki digoyang, saudara bisa kaya. Dia gede bukannya kaki-kaki doyang jadi kaya. Jadi tukang jahit saudara. Males. Ya kan? Bukan seperti itu. Tapi ada harga yang harus dibayar. Amin. Tuhan mau melibatkan saya dan saudara. Bagian kita yang kita kerjakan itu. Bawa di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan Bartimius. Dia bawa di hadapan Tuhan. Yesus. Ini aku. Apa yang kamu? Hari itu Tuhan waktunya Tuhan mau menyembuhkan Bartimius. Disembuhkan Bartimius. Buta menjadi melihat. Jangan mau terjebak dalam orang yang mudah terjebak itu orang yang bodoh. Alkitab menyebut ada orang yang bodoh karena dia kurang berhikmat. Ya. Dalam kisah para rasul 27 ayat 30, kisah itu kapal itu terkena ombang-ambing saudara. Begitu besar, hampir karam. Nah Rasul Paulus mengatakan, sekalipun itu terombang-ambingkan, kamu nggak boleh keluar dari kapal. Kalau keluar dari kapal, mati. Rasul Paulus bilang. Ada beberapa awak yang tidak berhikmat. Ya, dia berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Untung Rasul Paulus melarang. Jadi semua yang ada di kapal hari itu tidak ada satupun yang mati. Semua selamat. Karena tidak ada yang meninggalkan kapal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan bodoh. Kadang-kadang kita menjadi orang yang bodoh. Waduh ada masalah, ini gak dari Tuhan. Dia jauh justru dari ibadah. Dia gak setia dari ibadah. Dia mulai mengurung diri. Dia mulai depresi. Dia gak mau konsul dengan hamba-hamba Tuhan. Tukar pikiran. Masalah. Kadang-kadang timbul dan ketika masalah itu dilakukan oleh kita. Terjadi suatu konsekuensi saudara. Itu tidak bisa dihindari. Tapi saya dan saudara bisa mengatasi bersama Tuhan. Itu yang terpenting. Jangan justru kita jauh dari Tuhan. Apalagi meninggalkan Tuhan. Itu bodoh kalau seperti itu. Masalah bukan dari Tuhan. Emang kalau dia tinggalkan Tuhan masalah itu hilang. Malah tambah berat saudara. Betul apa betul?
Tapi kalau saudara bisa bersama dengan Tuhan, masalah itu bisa ditanggung bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan. Masalah itu bisa mendapatkan jalan keluar. Ada waktu Tuhan, kalau waktu Tuhan mau sembuhkan, saya terlalu yakin dan percaya semudah membalikkan tangan Tuhan menyembuhkan saya dan saudara. Buat Tuhan tidak ada yang susah. Amin. Ketika dia mau berkehendak. Apa yang kamu kehendaki, Bartimius? Tuhan, saya mau sembuh. Sampaikan itu kepada Tuhan. Dengan iman. Amin. Jangan tidak berhikmat. Yang kedua, saudara, kata jangan bodoh itu tidak saja tidak berhikmat, kedua tidak percaya. Nah ini saudara. Ya. Kadang-kadang kita tidak percaya karena kita terlalu banyak melihat masalah-masalah yang besar. Kita jadi meragukan Tuhan. Skeptis. Demas itu orang yang skeptis. Memang tidak mudah percaya. Karena dia bawanya apa? Logika dulu. Nggak mungkin ada kebangkitan. Kita kadang-kadang nggak mungkin ini ada jalan keluar. Masalah gue terlalu gede. Hari itu saya begitu COVID, saudara. Waduh, saya hitung utang saya menggeridik, saudara. Tinggi besar. Banyak sekali. Tapi anugerah Tuhan saya bisa selesaikan satu-satu. Masalah bisa diselesaikan satu per dalam hikmat Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan. Ya. Thomas tidak percaya. Ketika Yesus bangkit. Dia tidak percaya ada kebangkitan. Tidak percaya Yesus bangkit. Dia tahu, dia setia kepada Yesus. Bahkan ketika diajak ke Yerusalem, dia orang yang pertama kali ngomong, ayo kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia untuk mempercayai Yesus bangkit tidak gampang. Dia tidak percaya. Saudara percaya bahwa Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Bawa kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita menjadi orang bodoh itu gampang ya. Reaksi kita, saudara. Ya, jangan kita menjadi bodoh karena reaksi yang salah dalam menghadapi masalah. Orang banyak bereaksi salah. Reaksi yang salah itu berefek, berdampak, kadang-kadang bahkan berbahaya ya dalam hidup orang. Ada orang yang kebakaran karena dia panik. Reaksinya dia salah. Dia pikir yang dibawa anaknya, ternyata bantal guling yang dibawa. Itu panik, saudara. Loh, saudara, jangan saudara anggap itu, wah nggak mungkin kejadian dalam hidup saya. Oh, bisa orang dalam keadaan panik. Kenapa orang itu bunuh diri? Dia panik, dia utang, dia banyak, dia bingung, dia bunuh diri, saudara. Itu orang-orang yang pintar yang bunuh diri. Bos pengusaha besar. Dulu di tahun berapa bos satu perusahaan tekstil yang besar dari India. Dia bisa bunuh diri loh, saudara. Emang dia kurang pinter? Udah pinter, saudara. Tapi dia bohong. Karena tidak pergi. Panik, saudara. Orang bisa panik dalam satu kondisi. Jangan, Pak. Jangan bereaksi berlebih. Biarkan. Makanya Alkitab mengatakan jadilah tenang. Kenapa? Supaya dengan ketenangan saudara bisa berdoa. Dengan doa saudara punya jalan luar. Bisa yang kita lakukan apa? Sebetulnya Alkitab sudah mengajarkan semuanya. Karena orang maunya semua serba instan, jadi itu yang bikin kita kadang-kadang salah mengerti dalam mengatasi masalah. Jangan bodoh. Suatu saat saudara itu memang kadang-kadang orang kita kadang-kadang juga begitu ya. Seorang supervisor dari satu pabrik, lucu saudara kejadiannya. Waktu jam makan saudara ya, supervisor itu dari pabrik, nah jam makan saudara. Lalu ada seorang yang penjual pizza yang dari karyawan itu beli pizza saudara ya. Nah karena jam makan penjual pizza itu dia kirim pizza saudara. Karena dia mungkin hari itu dia kerja cukup banyak, dia capek, dia bawa itu pizza, dia antar ke pabrik itu, ke kantor, dia kasih ke karyawannya saudara ya. Nah karena dia kecapean, dia tidur saudara, dia bersender di salah satu tembok. Nah supervisor ini kan nggak tahu saudara, mungkin dia nggak pakai seragam kali ya, seragamnya sama-sama kali begitu. Dia lihat ada seseorang yang tidur saudara, ya.
Dia tidur nyender begitu, setelah jam makan selesai dia tetap tidur begitu. Begitu dia lihat, waduh, dia langsung bereaksi, saudara. Dia lihat dia masih tidur, langsung dia marah-marah. Siapa itu? Kenapa dia gak kerja? Baik kau, sudah jam makan selesai, dia marah-marah, saudara. Dia maki-maki orang itu. Orang yang bangun baru yang maki-maki itu bangun tidur, dia bingung. Kenapa dimarah-marahin ya, katanya begitu. Dia bilang, ada yang teriak, dia dari antara teman-temannya yang karyawan itu ada yang ngomong akhirnya, Pak, dia bukan pegawai sini, Pak. Dia lagi nganterin pizza, tadi ada yang pesen. Waduh, supervisor itu menjadi malu. Dia sudah maki-maki, dia sudah marah-marah, saudara. Ya, nah akhirnya dia minta malu, dia minta maaf, saudara. Nah kadang-kadang kita bereaksi berlebih kayak begitu, ya. Nah kita belajar ketika ada masalah dalam hidup saya dan saudara, kita belajar berhikmat, ya. Kita pilih hal yang baik yang bisa kita kerjakan. Kita tidak bodoh. Yang kedua, saudara, ya, kebodohan itu memang terjadi bisa dalam hidup manusia. Tadi kurang berhikmat karena tidak percaya. Yang ketiga, yang sebetulnya harusnya bahwa Bartimius itu lakukan adalah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang sangat dibutuhkan dalam hidup orang percaya sehari-hari. Bahwa kita ada masalah, betul Bartimius ada masalah. Tapi dia datang kepada Tuhan. Ya, dan yang dilakukan oleh Yesus adalah, Tuhan Yesus sebetulnya adalah bukan saja sekedar datang ke dunia ini mendemonstrasikan kuasanya saja, saudara. Saudara harus ingat itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan sedang dalam rangka mendemonstrasikan kuasanya. Tapi Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan orang yang berdosa. Ya, oleh sebab itu yang ketiga, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang lebih penting dari segala sesuatu adalah tetap kerjakan keselamatan kita. Ya, keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Makanya dalam ayat yang ke-52 di sana dikatakan dengan jelas, saudara, ya. Dalam ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Yesus bukan sekedar menyembuhkan, saudara. Yesus bukan sedang mendemonstrasikan mujizat. Yesus itu sebetulnya kerinduannya yang utama adalah menyelamatkan semua. Makanya orang buta itu dia tidak saja sekedar disembuhkan. Imannya menyelamatkan, tapi dia berjalan keliling mengikut Yesus. Ya, saudara jangan selalu kagum, saudara jangan selalu kita terlalu waduh, kalau ada hal-hal spektakuler kadang-kadang memang manusia ya itu gampang kita cari, saudara. Ya makanya itu saat ini itu ada pastor yang katanya bisa nyembuhin orang dengan luar biasa, termasuk pada berkedatangan orang-orang datang ke sana. Ya, bukan sesuatu yang salah. Puji Tuhan kalau ada anugerah, ada karunia itu. Amin. Tapi yang menjadi kerinduan Yesus tidak hanya sampai pada yang sakit disembuhkan. Karena suatu saat dia pasti sakit lagi. Saudara percaya? Percaya nggak suatu saat dia sakit lagi? Maksudnya saudara hari ini sakit, encoknya disembuhan. Nanti umur 60 dia sakit, mati. Saudara percaya nggak? Suatu saat dia akan mati. Saya percaya saya akan mati, saudara akan mati. Betul nggak? Nggak selamanya dia ketika hari ini sembuh, dia sembuh terus dia hidup selama-lamanya. Mungkin hari ini pinggangnya disembuhkan. Besok suatu saat dia pasti punya ada sakit lagi. Entah sakit apa, pada akhirnya dia di usia tertentu juga pasti meninggal. Orang pasti meninggal, saudara. Ya. Artinya bahwa tujuan utama daripada kedatangan Yesus adalah bukan untuk sekedar mendemonstrasikan mujizat, bukan. Jangan saudara kita cari mujizat.
kita percaya Yesus hidup itu boleh. Dan mujizat itu pasti masih ada. Tapi percayalah bahwa Yesus berkerinduan satu hal untuk membentuk hidup saya. Supaya saya dan saudara suatu saat kita masuk surga. Makanya dikatakan jangan bersukacita karena kita bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi bersukacitalah kalau ada satu jiwa, namanya apa? Terdaftar di surga. Ada jiwa yang diselamatkan. Kenapa? Jiwa itu berharga. Keselamatan itu paling berharga. Jadi ketika saya dan saudara punya masalah, itu yang dilakukan Bartimius. Ya, saudara harus mengerti seperti Bartimius yang lemah itu, ya, dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang sekalipun punya masalah, saya dan saudara, jangan pernah tinggalkan atau jauh daripada. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Teriak kepada Yesus. Karena dia sumber pengharapan hidup saya dan saudara. Kita semua. Amin buat firman Tuhan. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Kiranya saya dan saudara boleh hari ini diberkati oleh Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan melibatkan saya dan saudara dalam menghadapi setiap persoalan dan hidup di dunia ini. Ya. Amin. Tuhan mau supaya kita tidak kehilangan akal. Saudara Tuhan diberikan anugerah. Berikan anugerah kepada kita. Akal kita gunakan. Ya, apa yang saya bisa dan saudara kerjakan. Tuhan mau bantu dan Tuhan suka pakai apa yang kita bisa kerjakan buat menolong hidup kita masing-masing. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian.